hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kamu bisa aktif rohani, tapi mati secara roh. Wahyu 3 ayat 1 berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Saudara, ada sebuah kenyataan rohani yang sangat mengejutkan sekaligus berbahaya. Seseorang bisa sangat aktif dalam pelayanan, tetapi jiwanya kering. Seseorang bisa juga sangat sibuk melayani Tuhan, tetapi hubungannya dengan Tuhan mati. Saudara, Yesus tidak sedang menegur orang dunia. Yesus menegur jemaat, orang-orang yang aktif secara rohani. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran penting. Aktif rohani tidak selalu berarti hidup secara rohani. Mari kita bahas. Yang pertama, aktif rohani itu berbeda dengan hidup rohani. Gereja di Sardis adalah contoh nyata. Makanya di Wahyu 3 ayat pertama dikatakan engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Secara luar ibadahnya bagus, berjalan, program ada, pelayanan aktif, struktur gerejanya rapi. Namun secara dalam tidak ada api sama sekali, tidak ada keintiman, tidak ada pertobatan, dan tidak ada ketergantungan pada Roh Kudus. Saudara bisa lihat, aktivitas seolah-olah sudah menggantikan relasi. Pada relasi jauh lebih menentukan daripada kegiatan-kegiatan rohani. Contoh masa kini, rajin ibadah, tapi tidak lagi berdoa secara pribadi. Sibuk pelayanan, tapi tidak lagi membaca firman Tuhan setiap hari. Aktif di gereja, tapi mudah marah, sombong, dan tidak mau ditegur. Yesus berkata, engkau tampak hidup, tapi sesungguhnya engkau mati. Yang kedua, ada tanda-tanda orang yang mati secara rohani. Mari kita jujur dan bercermin. Yang pertama kita lihat, orang itu tidak lagi lapar akan firman Tuhan. Dulu luar biasa, haus firman. Sekarang Alkitab hanya dibuka saat ibadah saja. Firman tidak lagi mengoreksi hidupnya. Matius 4 ayat keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika firman tidak lagi menjadi makanan, maka roh mulai mati secara perlahan. Yang kedua, doa menjadi rutinitas, bukan lagi hubungan. Doa cepat-cepat, mau cepat selesai aja. Doa hanya formalitas, bahkan doa tanpa air mata, tanpa kejujuran. Yesaya 29:13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Lihat, Yesaya 29:13 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Banyak orang seperti itu datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir saja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Lihat, orang jadi mudah tersinggung, sulit ditegur, membenarkan kesalahan sendiri. Di Amsal 12 ayat 1 berkata, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang yang mati rohani lebih membela diri daripada bertobat. Nah, seringkali orang yang sudah tumpul secara rohani, orang yang sudah nggak mau ditegur, orang yang pada akhirnya membela diri daripada bertobat. Yang ketiga, kita mau bahas bahwa bahaya terbesar adalah mereka yang merasa baik-baik saja. Ini yang paling menakutkan. Orang mati rohani merasa rohaninya baik, merasa sudah cukup, merasa tidak butuh pemulihan. 1 Korintus 10:12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Gereja Sardis tidak sadar mereka mati sampai Yesus sendiri yang membongkarnya. Kita akan bahas poin keempat bahwa panggilan Yesus bangun dan bertolak. Lihat kabar baiknya, Yesus tidak hanya menegur tetapi memberi jalan keluar. Wahyu 3:2 dan 3 berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ada 4 langkah pemulihan secara rohani. Yang pertama,
bangun. Saudara harus bangun. Sadari kondisi rohani dengan jujur, akui di hadapan Allah, bertobat dan bangkit kembali. Berhenti pura-pura kuat. Minta kepada Tuhan bakar dengan api Pentakosta, api Roh Kudus. Amin. Yang kedua, ingat kasih mula-mula. Ingat api pertamamu berjumpa dengan Kristus. Ingat saat Tuhan nyata dalam hidupmu. Ingat semuanya. Dan yang ketiga, bertobat. Saudara bukan sekedar menyesal, tapi berbalik arah. Sungguh-sungguh tinggalkan dosa itu. Berbalik arah dan sungguh-sungguh jalan kepada Tuhan. Yang keempat, kembali pada firman dan doa. Bukan untuk pelayanan, tapi untuk hubungan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Luangkan waktu-waktu khusus berbicara dengan Dia. Baik di rumah, di perjalanan, di mana saja. Amin. Nah sekarang poin kelima, kita mau bahas tentang Tuhan tidak mencari orang sibuk, tapi hidup mereka. Saudara, Tuhan tidak berkata, baik sekali hambaku yang sibuk. Tapi Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang setia. Matius 25:21. Ingat, kesetiaan lahir dari hubungan yang hidup. Bukan aktivitas yang padat. Amin. Lebih baik sedikit pelayanan tapi penuh api, daripada banyak pelayanan tapi tanpa hadirat Tuhan. Saudaraku, hari ini Tuhan sedang bertanya secara pribadi. Apakah saudara hidup atau hanya terlihat hidup? Apakah saudara melayani dari hubungan atau hanya sekedar dari sebuah kebiasaan? Jika hari ini saudara menyadari bahwa api itu mulai padam, itu bukan akhir, itu awal pemulihan. Jika saudara bertobat dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan rendah hati, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau hanya aktif, aku mau hidup. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.